Seorang mahasiswa koas di Lampung ditemukan tewas. Banjir melanda Desa Canetoa, Gayo Luwes, Aceh. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi sepekan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai daerah. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi sepekan. Bersama saya Rizky Devi, inilah Kompas Pagi sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara seorang mahasiswa koas Fakultas Kedokteran Universitas Lampung ditemukan tewas di sebuah kamar penginapan di Kota Metro Lampung. Belum diketahui penyebab kematian korban, sementara polisi masih mendalami kasus tersebut. Muhammad Zulfikar Drakel, seorang dokter internship di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur Lampung, ditemukan meninggal dunia di sebuah penginapan di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Temuan jasad dokter berusia 25 tahun lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia asal Kalimantan Tengah itu bermula dari kecurigaan rekannya yang mengaku korban tak bisa lagi dihubungi. Selain itu, pihak pengelola penginapan juga mengaku sudah tak melihat korban keluar kamar sejak 2 hari terakhir. Dan ketika kamarnya dibuka, korban ditemukan di dalam kamar mandi dengan kondisi sudah tak bernyawa. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, mengevakuasi jasad korban, dan mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi. Usai dilakukan serangkaian penyelidikan, polisi menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kematian korban. Hasil olah TKP, saksi, analisa olah TKP, kesimpulannya bahwa tidak ada unsur tindak pidana dari almarhum Muhammad Zulfikar Drakel. Sementara Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI Yuli Varianti mengatakan, dari hasil investigasi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, terungkap bahwa kematian almarhum Muhammad Zulfikar Drakel karena akibat adanya riwayat penyakit yang diderita. Ia juga menegaskan, dari hasil investigasi tim gabungan tidak menemukan adanya kelebihan beban kerja yang berpotensi menyebabkan kelelahan terhadap korban. Sebelumnya sempat menjalani pengobatan akibat penyakit yang diderita dan memperoleh izin yang harus segera, izin istirahat, izin berobat sesuai dengan ketentuan, tidak ada kesulitan sama sekali. Dari hasil investigasi, dari hasil penelusuran tim gabungan Kementerian Kesehatan, meninggalnya Dr. M. Zulfikar Drakel disebabkan dengan adanya hal yaitu tentang sakit. Kini jenazah almarhum Muhammad Zulfikar Drakel telah diserahkan dan diterbangkan ke kampung halamannya di Kalimantan Tengah. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sementara itu, saudara, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat menyebabkan banjir melanda Desa Canetoa, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Sejumlah warga sempat dievakuasi ke lokasi yang lebih aman, sementara petugas masih melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak. Banjir melanda Desa Canetoa, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Luwes, Kamis malam. Bencana ini dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah tersebut sejak sore hingga malam hari. Video yang beredar memperlihatkan warga berjalan menembus genangan air menuju tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, sebagian warga yang rumahnya berada di lokasi lebih tinggi memilih tetap bertahan. Akibat banjir, sejumlah rumah warga tergenang, namun tidak ada laporan korban jiwa maupun warga yang mengungsi dalam peristiwa tersebut. Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gayo Luwes masih melakukan pendataan terhadap jumlah warga dan rumah yang terdampak banjir, sekaligus memantau perkembangan kondisi di lokasi. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.
Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperketat pengawasan angkutan galian C. Seluruh truk bak terbuka kini wajib menutup muatannya dengan terpal untuk menekan risiko kecelakaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperketat pengawasan angkutan galian C. Sesuai instruksi Gubernur, seluruh truk bak terbuka wajib menutup muatannya dengan terpal demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan kini mengintensifkan sosialisasi dan patroli disertai pemberian peringatan tegas bagi pelanggar. Sudah banyak. Memang ini kan baru ditandatangani untuk Satgas ini, otomatis kami masih sosialisasi lah. Tapi yang kira-kira sudah berkali-kali masih kami peringatkan, bahkan peringatan keras untuk termasuk pihak pengusahanya untuk kami. Penertiban juga menyasar aktivitas pertambangan ilegal. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan bersama tim gabungan menutup 8 lokasi tambang tanah uruk tanpa izin di Kota Palembang. Seluruh lokasi disegel dan pelaku yang tetap beroperasi terancam pidana penjara hingga 5 tahun, serta denda maksimal 100 miliar rupiah. Ya, nanti kita akan monitor, Pak, apakah masih ada kegiatan atau tidak. Kalaupun ke depan masih ada kegiatan, akan kita laporkan ke penegak hukum untuk diambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang berlaku. Sumatera Selatan memiliki 230 perizinan resmi mineral bukan logam dan batuan, 5 diantaranya berada di Kota Palembang. Pengetatan pengawasan untuk meningkatkan keselamatan, menertibkan kegiatan pertambangan, dan mendorong optimalisasi pendapatan daerah dari usaha yang berizin. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, Saudara, seorang warga di Kota Pekanbaru tercebur ke parit beserta sepeda motor miliknya usai mengantar anaknya ke sekolah pada Rabu kemarin. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru melakukan evakuasi korban dan sepeda motor. Inilah petugas dari rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru saat melakukan evakuasi korban dan sepeda motor yang terjatuh ke parit. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu kemarin saat korban selesai mengantar anaknya ke sekolah di SMA Negeri 17 Pekanbaru, Kecamatan Payosukaki, Kota Pekanbaru. Jalan yang licin serta kondisi jalan digenangi air membuat korban tidak fokus hingga akhirnya korban terjatuh ke parit beserta kendaraan sepeda motor. Menggunakan alat berupa tali, seorang petugas rescue langsung terjun ke dalam parit yang memiliki kedalaman 2 meter. Tidak butuh waktu lama, kendaraan yang berada di dasar parit berhasil dibawa ke permukaan. Sementara korban sudah berhasil dievakuasi terlebih dahulu oleh warga yang ada di lokasi. Menurut Kasih Evakuasi Penyelamatan dan Perlindungan Rescue Damkar Pekanbaru, Ade Anjura, saat melakukan evakuasi, tim tidak mengalami kendala yang berat. Namun kondisi air sungai yang keruh membuat petugas sedikit kesulitan saat mencari sepeda motor di dasar parit. Rescue menganalisa yang terjadi. Ternyata ada seorang bapak-bapak ingin mengantar anaknya ke sekolah. Cuman waktu kondisi itu jalannya becek atau bekas banjir, jadi jalan tertutupi. Di kiri kanannya ada parit besar. Bapak itu udah berumur tua, mungkin tidak stabil membawa anaknya, kemudian terjatuh ke dalam parit atau kanal yang lumayan dalam. Karena unit motornya tidak kelihatan lagi setelah tercebur ke dalam parit tadi. Alhamdulillah bapak itu tidak apa-apa, cuman kendalanya motornya tenggelam. Pihaknya menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati saat melintasi jalan yang kurang baik, apalagi kondisi yang tergenang air saat musim hujan. Tim Liputan Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Sementara itu, Saudara, Polda Sumatera Selatan memusnahkan 4 kg sabu, ribuan butir ekstasi dan cairan etomidat hasil pengungkapan kasus narkotika. Puluhan tersangka pengedar dan kurir terancam hukuman mati. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan 4 kg sabu, 17.981 butir ekstasi, dan 727,8 ml cairan etomidate. Hasil pengungkapan 20 kasus narkotika sepanjang Juli 2026. Pemusnahan dilakukan dengan melarutkan sabu dan ekstasi menggunakan air deterjen kemudian dihancurkan, sedangkan cairan etomidate dimusnahkan dengan dibakar.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap 27 tersangka yang berperan sebagai pengedar dan kurir. Mereka ditangkap di 7 daerah, masing-masing Palembang, Muara Enim, Banyuasin, Pali, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Prabu Muli. Sebagian besar tersangka ini adalah para pelaku ini adalah kurir. Ya, kurir ya. Mereka diperintahkan untuk membawa, lalu kita lakukan penangkapan. Sebagian besar ini hasil ungkapan di daerah mana ada? Tadi terdiri 8 LP ada di Palembang. Tersebar di 7 kabupaten kota, namun di Palembang lebih banyak 8 LP. Penyidik masih menelusuri jaringan peredaran serta asal narkotika tersebut. Seluruh tersangka kini ditahan di Polda Sumatera Selatan dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, saudara, aksi pencurian di satu rumah kosong di Palembang berakhir ricuh. Kepergok warga, pelaku melukai seorang warga dengan senjata tajam sebelum dikejar dan dihukum massa. Aksi pencurian di rumah kosong di Jalan Lingkar Danau Opi, Jakabaring, Palembang, Selasa pagi berakhir ricuh. 1 dari 2 terduga pelaku dikejar warga setelah kepergok beraksi. Saat melarikan diri, pelaku melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam hingga melukai seorang warga. Desakan massa membuat pelaku akhirnya menyerah dan membuang senjata tajam yang dibawanya. Pelaku sempat menjadi sasaran hukuman warga yang marah atas insiden tersebut. Satreskrim Polsek Seberang Ulu 1 yang tiba di lokasi segera menangkap pelaku dan mencegah aksi warga berlanjut. Hasil penyelidikan awal menyebutkan kedua terduga pelaku R dan A diduga spesialis pencurian rumah dan gedung kosong. Mereka diduga mengambil material bangunan secara bertahap agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mengamankan 2 orang pelaku khusus pencurian rumah kosong. Jadi sudah beberapa kali mereka melakukan pencurian terhadap rumah kosong yang ada di perumahan Jakabaring ini. Apa saja yang dicuri? Mereka sering mengambil aluminium dan tembaga, seng. Mereka membuka kabel-kabel itu dan jual tembaganya. Kedua terduga pelaku kini ditahan di Polsek Seberang Ulu 1 dan menjalani proses hukum. Atas perbuatannya, mereka terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral 4 Kepulauan Riau menggagalkan penyeludupan 1,9 ton pasir timah secara ilegal senilai 1 miliar rupiah yang akan dikirim ke negara Malaysia dari perairan Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Dari tindakan itu, 5 pelaku ditangkap. Inilah detik-detik penindakan yang dilakukan oleh petugas patroli TNI Kodaeral 4 yang melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal speedboat kecil yang hendak menyelundupkan 1,9 ton pasir timah ke negara Malaysia. Dalam penangkapan ini, pelaku yang berjumlah 5 orang sempat mencoba untuk melarikan diri dari sergapan petugas hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Dan pada akhirnya petugas berhasil melumpuhkan pelaku dan mengamankan barang bukti pasir timah sebanyak 50 karung di perairan Kundur, Tanjung Balai Karimun yang dekat dengan perairan perbatasan Malaysia. Dari pemeriksaan, sindikat pelaku ini melakukan pembelian dari tambang timah tradisional ilegal di Babel dan Kundur. Kemudian pelaku menyelundupkan ke Malaysia untuk dijual dengan harga 1 kg senilai Rp800.000 dengan total ditafsirkan mencapai 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk penyelidikan lebih lanjut, barang bukti beserta para pelaku diserahkan kepada Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut. Barang ini memang berasal dari wilayah perairan Kundur, yang mana ada tersangka adalah 5 orang. Barang tersebut akan diselundupkan ke Malaysia. Dengan diselundupkan ke Malaysia, otomatis tidak akan melalui negara tidak akan mendapatkan hasil apapun. Dengan demikian seluruh bangsa kita akan hanya sebagai penonton. Dengan adanya digagalkan, kita bersama-sama membangun negeri ini, terutama yang ada di Bapak Bupati, Sekda Kabupaten Karimun. Ini adalah bagian dari sebetulnya adalah PAD-nya Pemda Kepri. Apabila dikelola dengan baik, itu menjadi kemakmuran yang ada di Tanjung Balai Karimun. Tindakan ini merupakan hasil dari laporan masyarakat dengan diteruskan oleh petugas untuk melakukan penangkapan objek yang dicurigakan. Penyelundupan pasir timah ke Malaysia ini jelas merugikan negara.
Tim Liputan Kompas TV, Tanjung Balai Karimun. Informasi lainnya, Saudara, KIP Banda Aceh gelar sosialisasi kepemiluan bagi disabilitas. Saudara, Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Banda Aceh melaksanakan sosialisasi kepemiluan sekaligus sebagai media edukasi pendidikan pemilih bagi kelompok disabilitas. Penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus KIP Kota Banda Aceh. Mereka menjadi sasaran utama sosialisasi tentang kepemiluan. Kegiatan ini merupakan program sosialisasi pemilih unggul cerdas dalam memilih atau PECEDAH KIP Kota Banda Aceh sejalan dengan program nasional. Sebanyak 30 penyandang disabilitas mengikuti sosialisasi kepemiluan itu, mulai dari tunanetra, tunawicara, hingga tunarungu. Mereka dibekali penguatan regulasi terhadap kelompok disabilitas dalam mendorong kebijakan pelaksanaan pemilu inklusif. Selama ini masih banyak kelompok disabilitas yang belum menggunakan hak pilih mereka karena terbatasnya aksesibilitas dan informasi. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, jumlah pemilih disabilitas bisa meningkat. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepemiluan terhadap pemilih disabilitas yang ada di Kota Banda Aceh. Kalau kita melihat data di pemilu 2024 dan juga pilkada 2024 ini terjadi penurunan tingkat partisipasi khususnya pemilih disabilitas. Kami dari KIP Kota Banda Aceh berusaha untuk menggali dari para pemilih disabilitas sebenarnya apa kendala kenapa pada hari H pemilih disabilitas tidak menggunakan hak pilihnya. KIP Kota Banda Aceh selama ini aktif melaksanakan sosialisasi kepada kelompok disabilitas dan pemilih pemula melalui program PECEDAH. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang dipastikan tanpa kirap bendera seperti tahun sebelumnya. Efisiensi anggaran yang masih berjalan menjadi faktor utama ditiadakannya kirap bendera di Bengkulu. Efisiensi anggaran daerah membuat pemerintah Provinsi Bengkulu meniadakan kirap bendera yang jadi rangkaian tahunan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Di tahun-tahun sebelumnya, kirap bendera selalu dilakukan dengan rute mengelilingi sejumlah daerah di Kota Bengkulu hingga berakhir di lokasi bersejarah. Meski kirap bendera ditiadakan, pemerintah daerah tetap akan membagikan 10.000 bendera merah putih untuk masyarakat. Pemerintah juga mengajak perusahaan swasta hingga badan usaha ikut membagikan bendera ke masyarakat. Tahun ini akan kita betul-betul akan libatkan betul partisipasi masyarakat, karena memang kita tahu anggaran kan terbatas, sehingga kita akan lebih banyak menggerakkan partisipasi masyarakat untuk menyemarakan, memeriahkan HUT RI ini. Tapi paling tidak yang pokok-pokok itu tetap akan kita laksanakan secara rutin, upacara, kemudian sidang paripurna istimewa, tetap. Meski kirap ditiadakan, pelaksanaan pengibaran bendera hingga rapat paripurna istimewa tetap dilakukan karena merupakan bagian pokok dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sementara itu, Saudara, antusias ratusan warga saat mengikuti vaksinasi rabies gratis bagi para pemilik hewan peliharaan yang dilakukan di kegiatan Bandar Lampung Expo, acara Graha Mandala Labuhan Ratu memeriahkan hari jadi Kota Bandar Lampung ke-344 tahun. Pemerintah Kota Bandar Lampung membuka layanan vaksinasi cegah rabies gratis bagi hewan peliharaan. Layanan ini dibuka pada kegiatan Bandar Lampung Expo di Gedung Graha Mandala Alam yang sebagai rangka memperingati hari jadi ke-344 tahun Kota Bandar Lampung.
Kegiatan ini pun disambut banyak antusias masyarakat yang rela antri untuk bisa memberikan vaksinasi pencegahan rabies secara gratis bagi hewan peliharaannya, seperti kucing dan anjing. Ada berapa kucing yang kita bawa, Bu? Dua, Ibu ya? Di rumah itu? Banyak, Bu? Dapatnya cuma 2. Jatahnya ya? Iya, pas jatahnya dapatnya 2. Alhamdulillah kita nggak bayar, kan gratis. Alhamdulillah. Namanya binatang ya harus divaksin. Dikenain. Kan namanya binatang, sebaik-baiknya binatang kalau salah dikit kan pasti kita dicakar, diapakan, daripada udah kejadian hari ini ya lebih baik divaksin, Ibu ya? Oke. Dalam kegiatan ini, pihak veteriner Dinas Pertanian Bandar Lampung menyiapkan 600 dosis vaksin pencegahan rabies. Warga pemilik hewan peliharaan bisa mendapatkan vaksin ini dengan cara melakukan pendaftaran secara daring atau langsung ke lokasi kegiatan. M. Rifki, fungsional medik veteriner Dinas Pertanian Bandar Lampung mengatakan bahwa Dinas Pertanian Bandar Lampung menyiapkan 600 dosis bagi masyarakat yang memiliki hewan peliharaan pada pelaksanaan vaksinasi gratis tersebut. Rangkaian Kota Bandar Lampung ya, kita Dinas Pertanian pemberantasan penyakit rabies yang masih ada di Kota Bandar Lampung dengan vaksinasi rabies untuk hewan anjing, kucing dan ternak. Kita siap 600 dosis. Sudah terdaftar itu sekitar 500. Jadi on the spot mungkin kita ada 100 dosis. Yang online kita batasi ya, tapi kalau mereka datang dan vaksin kita masih ada di dalam. Vaksinasi terhadap hewan peliharaan ini diberikan sebagai bentuk mencegah penyebaran rabies di tengah masyarakat. Warga diimbau untuk tidak menunda memberikan vaksin rabies untuk hewan kesayangannya agar tetap sehat dan aman saat dipelihara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Informasi lainnya, saudara, tim gabungan dari Pertamina dan unit Tipiter Polresta Jambi melakukan razia di 2 SPBU di kota Jambi untuk mencegah penyalahgunaan BBM, menemukan sejumlah barcode pembelian biosolar bersubsidi yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Tim gabungan dari Pertamina dan unit Tipiter Polresta Jambi melakukan razia di 2 SPBU di kota Jambi untuk mencegah penyalahgunaan BBM, menemukan sejumlah barcode pembelian biosolar bersubsidi yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Razia tersebut menindaklanjuti tingginya antrian kendaraan pengisi biosolar bersubsidi. Tim gabungan dari Pertamina dan unit Tipiter Polresta Jambi melakukan inspeksi mendadak di 2 SPBU di kota Jambi. Sidak dilaksanakan di SPBU Talanggulo dan SPBU Palima. Dalam pemeriksaan ini, petugas menemukan sejumlah barcode pembelian biosolar yang tidak sesuai dengan identitas atau nomor polisi kendaraan. Barcode yang diduga bermasalah tersebut langsung diamankan dan diserahkan kepada pihak Pertamina untuk dilakukan verifikasi dan tindak lanjut. Selain memeriksa barcode, petugas juga menguji kualitas biosolar untuk memastikan BBM yang disalurkan sesuai standar dan tidak tercampur dengan bahan lain. Tim gabungan turut memeriksa kondisi fisik kendaraan yang mengantre guna memastikan tidak ada kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi untuk memperoleh biosolar melebihi ketentuan. Ditemukannya beberapa kendaraan yang mengantri dan menggunakan barcode yang tidak sesuai dengan nomornya. Tindak lanjut dari hal tersebut dari pihak kepolisian karena belum ditemukannya ada tindak pidana, jadi menyerahkan barcode tersebut kepada pihak Pertamina untuk dilakukan pemblokiran. Untuk setiap harinya dari Satreskrim Polresta Jambi memang melakukan pengecekan di setiap SPBU yang ada di Kota Jambi. Pertamina menyatakan ketersediaan stok biosolar di SPBU wilayah Jambi masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat sesuai alokasi yang telah ditetapkan. Pengiriman tentunya selalu kita jaga ya. Memang terdapat peningkatan permintaan, namun pengiriman kita dari Bioterminal Jambi kepada SPBU kita kirimkan sesuai dengan kuota dan lokasi tersebut. Pengawasan terhadap penyaluran biosolar bersubsidi akan terus diperketat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barcode serta memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak. Ratnasari, Kompas TV, Jambi.
Sementara itu, Saudara, Polsek Marosebo melakukan razia penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Kegiatan tersebut, polisi membakar alat yang digunakan untuk aktivitas tambang emas ilegal, sedangkan pemilik dan pelaku sudah kabur duluan. Polsek Marosebo melakukan razia penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Kegiatan tersebut, polisi membakar alat yang digunakan untuk aktivitas tambang emas ilegal, sedangkan pemilik dan pelaku sudah kabur duluan. Polisi membakar alat yang digunakan pelaku agar tidak bisa lagi dipakai buat nambang emas ilegal. Di lokasi, polisi membakar 10 unit alat tambang. Saat ini polisi sudah mengetahui nama-nama pemilik alat tambang tersebut. Akibat dari kegiatan ini, area perkebunan warga longsor dan beberapa kali terjadi banjir. Saat melakukan penangkapan, mereka melarikan diri. Berkemungkinan pada saat kita menuju perkampungan, itu kita sudah diketahui oleh mereka. Namun untuk pelaku-pelaku seperti yang mempunyai alat-alat numpang itu sudah kita ketahui dan sudah kita kantongi namanya dan sudah kita serahkan kepada unit TPTR Polres Batanghari. Saat ini polisi akan melakukan penangkapan terhadap pelaku penambang emas ilegal di Kabupaten Batanghari. Selain di Kabupaten Batanghari, aktivitas tambang emas ilegal lainnya juga marak di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Festival Pantai Panjang diharap dongkrak perekonomian daerah. Saudara, pemerintah Kota Bengkulu menggelar Festival Pantai Panjang 2026 yang bertajuk Semarak Pesisir Bengkulu. Festival yang digelar selama 3 hari ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Bengkulu. Dalam rangka mempromosikan potensi kearifan lokal dan pariwisata di Kota Bengkulu, pemerintah menggelar Festival Pantai Panjang 2026 yang bertajuk Semarak Pesisir Bengkulu. Serangkaian agenda disajikan untuk menarik minat pengunjung, mulai dari bazar UMKM, pameran kebudayaan tradisional telong-telong, pertunjukan tari kolosal, hingga turnamen bola pantai yang diikuti oleh pelajar tingkat SD dan SMP. Selain menjadi wahana hiburan masyarakat, festival ini diharapkan juga meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui perputaran ekonomi UMKM dan kunjungan warga luar daerah. Banyak yang mendukung sehingga ekonomi bergerak. Coba kita lihat tadi banyak UMKM itu rata-rata transaksinya misalkan kalau 1 juta UMKM sekian itu udah uang berapa. Ini 3 hari 3 malam. Maka kita mengundang seluruh Kota Bengkulu, mari ke Pantai Panjang, kita meriahkan, kita ramaikan supaya ekonomi kita terus berputar. Pelaku UMKM menyambut baik Festival Pantai Panjang karena menjadi wadah mempromosikan produknya lebih luas. Pelaku UMKM tujuannya senang Bang, karena sebenarnya selama saya menjadi pedagang, kan kami sering pindah-pindah jualannya. Memang setiap kita pakai jual itu seperti Buntar kan tiba-tiba ramai udah ada parkirnya gitu. Dan dengan adanya acara-acara event-event yang dibuat oleh pemerintah, jadi pemerintah penyelenggaranya. Ya, pemerintah Kota Bengkulu. Kami termasuk yang bersyukur banget Bang, bersyukur karena memang omset kami udah berapa hari ini turun kan. Bahagia sih karena kan yang pembelinya dari pagi tadi kami sudah benar-benar nggak bisa duduk kewalahan. Harapan kita untuk kedepannya seperti apa? Harapannya kalau bisa sih lebih dari ini sih eventnya. Lebih sering lagi ya? Karena event ini kan jarang-jarang selama kami UMKM baru kali ini sih diadain selain Tabot ya. Ini baru bener-bener yang namanya UMKM paling terbanyak. Melalui penyelenggaraan event kreatif berkelanjutan, diharapkan pariwisata Kota Bengkulu dapat menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu.
Sementara itu, saudara, ratusan manuskrip kuno di sejumlah wilayah Aceh terdampak banjir. Selain merusak koleksi naskah, bencana juga mengancam keberlangsungan warisan sejarah yang selama ini disimpan oleh masyarakat. Berbagai upaya penyelamatan pun mulai dilakukan melalui restorasi, pendampingan filolog, hingga digitalisasi manuskrip. Hasil pendataan menunjukkan hampir 300 manuskrip kuno terdampak banjir, sebagian mengalami kerusakan secara langsung akibat terendam air. Sementara sebagian lainnya masih selamat, namun rumah para kolektor tempat manuskrip disimpan ikut terdampak banjir. Sebagai langkah penyelamatan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan UIN Araniri Banda Aceh melakukan restorasi terhadap 80 manuskrip kuno yang mengalami kerusakan. Restorasi dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah sekaligus mempertahankan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Ternyata upaya penyelamatan manuskrip kuno di Aceh ini dinilai masih minim. Para filolog berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian manuskrip, sehingga naskah-naskah peninggalan leluhur tidak dikuburkan atau dimusnahkan karena dianggap sudah tidak dapat digunakan. Sejauh ini sudah lakukan pendataan yang baru saja selesai dilakukan restorasi beberapa naskah oleh Perpusnas ya, beberapa bulan yang lalu itu sekitar 80-an. Artinya masih sekian persen, belum mencapai setengah. Sejauh ini memang belum banyak dilakukan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia terhadap penyelamatan naskah. Nah, kita terus mengadvokasi, terus menggaungkan supaya naskah-naskah ini bisa diselamatkan. Selama ini, para filolog Aceh juga terus melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam merawat manuskrip yang dimiliki. Namun, upaya itu masih terkendala keterbatasan anggaran. Di sisi lain, sejumlah manuskrip mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga proses restorasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan memerlukan penanganan khusus. Para kolektor manuskrip pun berharap pemerintah dapat memperkuat program penyelamatan dan pelestarian naskah kuno, mengingat manuskrip itu merupakan warisan sejarah dan sumber pengetahuan yang memiliki nilai penting bagi generasi mendatang. Sebagian besar manuskrip yang mengalami kerusakan akibat banjir berasal dari wilayah Pidijaya, Aceh Utara, Aceh Timur, dan wilayah Tengah Aceh. Selain restorasi, upaya pelestarian juga dilakukan melalui digitalisasi manuskrip. Lembaga DRIMSI atau Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia, Indonesia bersama Masyarakat Peduli Sejarah Aceh atau MAPESA dan tim peneliti lokal Tengah mendigitalisasi sekitar 19.000 halaman manuskrip yang tersebar di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kami berencana melakukan digitalisasi lebih dari 19.000 halaman manuskrip yang tersebar di Banda Aceh dan juga Aceh Jaya. Dan kami berencana setidaknya ada 39 hari yang akan kami habiskan di Aceh. Dan harapan kami tentu saja setelah digitalisasi ini yang semuanya dilakukan oleh tim lokal itu menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tidak hanya orang-orang yang berkepentingan, tapi juga masyarakat Aceh itu sendiri yang harus bersama-sama menjaga dan merawat khazanah manuskripnya. Proses digitalisasi itu berlangsung selama 39 hari sebagai bagian dari upaya menyelamatkan warisan intelektual Aceh dalam bentuk arsip digital agar tetap dapat diakses oleh generasi mendatang. Nova Misayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, kuliner mie ayam luber menjadi salah satu makanan favorit wisatawan saat berkunjung ke kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Uniknya, dalam satu porsi mie ayam luber ini memiliki porsi ayam yang banyak hingga tumpah dari mangkuk penyajiannya. Inilah lokasi mie ayam luber yang menjadi kuliner favorit wisatawan di kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Mie ayam luber terinspirasi dari mie ayam yang diberi topping ayam. Uniknya dalam satu porsi memiliki porsi ayam yang sangat banyak, hingga tumpah dari mangkuk penyajiannya. Bukan hanya itu, es luber juga menjadi favorit para pengunjung karena disajikan dengan porsi yang banyak. Salah satu pengunjung mengaku lokasi ini menjadi lokasi favorit mereka, sembari menikmati kota wisata Brastagi.
Selain harga yang terjangkau, rasanya juga enak di lidah. Tempatnya itu kan salah satunya itu yang pertama viral, terus menunya juga lumayan enak kayak gitu, terus ya kayak gitu loh. Favoritnya apa di sini? Favoritnya di sini pertama itu ayam pecah, terus isi bakso luber juga kan, karena di sini kan baksonya luber lumayan banyak kayak gitu, jadi puas lah. Sementara pemilik mie ayam luber mengaku idenya berasal dari pelanggan yang melihat sajian dengan topping berlimpah yang cukup menarik. Sehingga ide tersebut dikembangkan mulai dari Jakarta hingga ke Sumatera Utara. Kalau ide awal kita itu sebenarnya kita bawa dari Jawa Bang, kan itu dulu ini namanya sebenarnya mie ayam yamin Bang. Jadi dia banyak orang persepsi mie ayam kita itu sama kayak mie ayam yang lain. Aslinya itu dia mie ayam yamin. Mie ayam yamin ini mie ayamnya Jakarta. Jadi dia dominan manis, dia nggak ke asin gitu. Jadi idenya sebenarnya dari Jakarta Bang kita bawa. Dengan banyaknya destinasi kuliner di kota wisata Brastagi diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan. Henry Setiawan, Kompas TV, Karu, Sumatera Utara. Sementara itu, saudara, keterbatasan fisik tak pernah menjadi batas untuk berkarya. Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sosial Tunadaksa dan Tunanetra Seibuluh, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, puluhan penyandang disabilitas dilatih untuk membuat batik ciprat, menghasilkan karya seni dan membangun kemandirian dan percaya diri. Suara percikan cairan malam atau cairan batik memecahkan keheningan suara pelatihan. Dengan penuh ketelitian, para penyandang tunanetra mulai menciptakan motif dasar di atas kain putih. Dengan mengandalkan kepekaan dan pengalaman, mereka mencipratkan pewarna ke permukaan kain hingga membentuk motif abstrak yang unik. Tak ada pola yang benar-benar sama, setiap percikan melahirkan karakter dan keindahan yang berbeda. Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, Pelayanan Sosial Tunadaksa dan Tunanetra Seibuluh, sebanyak 30 penyandang tunadaksa dan tunanetra mendapat pembinaan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian. Salah satu pelatihan unggulnya adalah pembuatan batik ciprat. Batik ciprat diproduksi pada berbagai media, mulai dari kaos, kemeja, hingga kain panjang yang nantinya dapat diolah menjadi beragam produk fashion. Untuk kaos dan kemeja, pewarnaannya menggunakan teknik tie-dye. Kaos dan kemeja terlebih dahulu diciprat cairan batik, kemudian dilipat dan diberi sejumlah warna hingga menghasilkan perpaduan corak yang cerah dan khas. Usai proses pewarnaan, kain dijemur hingga warna meresap sempurna sebelum akhirnya dibuka dan menampilkan motif abstrak yang unik. Selain batik ciprat, para perajin juga membuat batik dengan teknik ekoprint. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Sosial terus mendorong agar karya-karya tersebut mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kepala Dinas Sosial Sumatera Utara, Ilian Chandra Simbolon, mengatakan pihaknya akan memperkuat pengembangan usaha para penyandang disabilitas, termasuk menjalin kerjasama dengan Dinas Koperasi agar produk batik ciprat ini memiliki akses pemasaran yang lebih baik. Berupa kemeja batik dan juga kaos, dan kami pastikan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk membeli produk batik ini, kami pastikan Bapak Ibu adalah satu-satunya yang memiliki kemeja ataupun kaos batik khususnya untuk model ciprat yang satu-satunya ataupun limited edition. Untuk produksinya sendiri ini Pak, kita sudah berapa banyak dan rencananya ke depan seperti apa produksinya? Saat ini karena keterbatasan dengan modal dan juga akses pemasaran, saat ini kami khusus untuk di lingkup Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, kami telah memakai produk ini. Sementara itu, Jeffrey, salah seorang penyandang tunadaksa, bilang pelatihan bukan hanya mengajarkan cara membuat batik, namun dapat menjadi bekal untuk membangun rasa percaya diri
sekaligus membuka peluang memperoleh penghasilan. Ia pun bersyukur karena hasil karya mereka kini mulai diminati masyarakat. Tertarik aja Pak, karena kan di saat kita seperti ini kan nggak ada yang mampu kita lakukan. Ya terbantu lah Pak dengan pelajaran ini, dapat saya membatik, menciprat itu Pak. Yang paling menarik itu waktu ngerjain ini apa nih yang bikin Abang suka? Ya ciprat-ciprat itu Pak. Ya Pak. Nah sejauh ini Pak motif apa aja yang udah Abang buat Pak? Ya sejauh ini Pak motif ciprat sama canting itu. Dari setiap percikan cairan batik yang membentuk motif, lahir kisah tentang semangat yang tak pernah padam. Batik ciprat karya para penyandang disabilitas di Seibulu bukan sekedar motif yang indah, tetapi menjadi bukti bahwa kesempatan, pembinaan, dan kemauan untuk berkarya mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan, sekaligus membuka jalan menuju kehidupan yang lebih mandiri. Dari Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sriwijaya FC galang dukungan untuk bangkit. Saudara, seorang mahasiswa koas Fakultas Kedokteran Universitas Lampung ditemukan tewas di sebuah kamar penginapan di Kota Metro Lampung. Belum diketahui penyebab kematian korban, sementara polisi masih mendalami kasus tersebut. Muhammad Zulfikar Drakel, seorang dokter internship di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur Lampung, ditemukan meninggal dunia di sebuah penginapan di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Temuan jasad dokter berusia 25 tahun lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia asal Kalimantan Tengah itu bermula dari kecurigaan rekannya yang mengaku korban tak bisa lagi dihubungi. Selain itu, pihak pengelola penginapan juga mengaku sudah tak melihat korban keluar kamar sejak 2 hari terakhir. Dan ketika kamarnya dibuka, korban ditemukan di dalam kamar mandi dengan kondisi sudah tak bernyawa. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, mengevakuasi jasad korban, dan mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi. Usai dilakukan serangkaian penyelidikan, polisi menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kematian korban. Hasil olah TKP, saksi, analisa olah TKP, kesimpulannya bahwa tidak ada unsur tindak pidana dari almarhum Muhammad Zulfikar Drakel. Sementara Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI Yuli Varianti mengatakan, dari hasil investigasi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, terungkap bahwa kematian almarhum Muhammad Zulfikar Drakel karena akibat adanya riwayat penyakit yang diderita. Ia juga menegaskan, dari hasil investigasi tim gabungan tidak menemukan adanya kelebihan beban kerja yang berpotensi menyebabkan kelelahan terhadap korban. Sebelumnya sempat menjalani pengobatan akibat penyakit yang diderita dan memperoleh izin yang harus dilakukan, izin istirahat, izin berobat sesuai dengan kebutuhan, tidak ada kesulitan sama sekali. Dari hasil investigasi, dari hasil penelusuran tim gabungan Kementerian Kesehatan, meninggalnya Dr. M. Zulfikar Drakel disebabkan dengan adanya hal yaitu tentang sakit. Kini jenazah almarhum Muhammad Zulfikar Drakel telah diserahkan dan diterbangkan ke kampung halamannya di Kalimantan Tengah. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sementara itu, saudara, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat menyebabkan banjir melanda Desa Canetoa, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Sejumlah warga sempat dievakuasi ke lokasi yang lebih aman, sementara petugas masih melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak. Banjir melanda Desa Canetoa, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, Kamis malam. Bencana ini dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah tersebut sejak sore hingga malam hari.
Video yang beredar memperlihatkan warga berjalan menembus genangan air menuju tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, sebagian warga yang rumahnya berada di lokasi lebih tinggi memilih tetap bertahan. Akibat banjir, sejumlah rumah warga tergenang, namun tidak ada laporan korban jiwa maupun warga yang mengungsi dalam peristiwa tersebut. Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gayo Lues masih melakukan pendataan terhadap jumlah warga dan rumah yang terdampak banjir, sekaligus memantau perkembangan kondisi di lokasi. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperketat pengawasan angkutan galian C. Seluruh truk bak terbuka kini wajib menutup muatannya dengan terpal untuk menekan resiko kecelakaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperketat pengawasan angkutan galian C. Sesuai instruksi Gubernur, seluruh truk bak terbuka wajib menutup muatannya dengan terpal demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan kini mengintensifkan sosialisasi dan patroli disertai pemberian peringatan tegas bagi pelanggar. Sudah banyak. Memang ini kan baru ditandatangani untuk Satgas ini, otomatis kami masih sosialisasi lah. Tapi yang kira-kira sudah berkali-kali masih kami peringatkan, bahkan peringatan keras untuk termasuk pihak pengusahanya untuk kami. Penertiban juga menyasar aktivitas pertambangan ilegal. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan bersama tim gabungan menutup 8 lokasi tambang tanah uruk tanpa izin di Kota Palembang. Seluruh lokasi disegel dan pelaku yang tetap beroperasi terancam pidana penjara hingga 5 tahun, serta denda maksimal 100 miliar rupiah. Ya, nanti kita akan monitor, Pak, apakah masih ada kegiatan atau tidak. Kalaupun ke depan masih ada kegiatan, akan kita laporkan ke penegak hukum untuk diambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang berlaku. Sumatera Selatan memiliki 230 perizinan resmi mineral bukan logam dan batuan, 5 diantaranya berada di Kota Palembang. Pengetatan pengawasan untuk meningkatkan keselamatan, menertibkan kegiatan pertambangan, dan mendorong optimalisasi pendapatan daerah dari usaha yang berizin. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya, Saudara, seorang warga di Kota Pekanbaru tercebur ke parit beserta sepeda motor miliknya usai mengantar anaknya ke sekolah pada Rabu kemarin. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru melakukan evakuasi korban dan sepeda motor. Inilah petugas dari rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru saat melakukan evakuasi korban dan sepeda motor yang terjatuh ke parit. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu kemarin saat korban selesai mengantar anaknya ke sekolah di SMA Negeri 17 Pekanbaru, Kecamatan Payosukaki, Kota Pekanbaru. Jalan yang licin serta kondisi jalan digenangi air membuat korban tidak fokus hingga akhirnya korban terjatuh ke parit beserta kendaraan sepeda motor. Menggunakan alat berupa tali, seorang petugas rescue langsung terjun ke dalam parit yang memiliki kedalaman 2 meter. Tidak butuh waktu lama, kendaraan yang berada di dasar parit berhasil dibawa ke permukaan. Sementara korban sudah berhasil dievakuasi terlebih dahulu oleh warga yang ada di lokasi. Menurut Kasih Evakuasi Penyelamatan dan Perlindungan Rescue Damkar Pekanbaru, Ade Anjura, saat melakukan evakuasi, tim tidak mengalami kendala yang berat. Namun kondisi air sungai yang keruh membuat petugas sedikit kesulitan saat mencari sepeda motor di dasar parit. Rescue menganalisa yang terjadi. Ternyata ada seorang bapak-bapak ingin mengantar anaknya ke sekolah. Cuman waktu kondisi itu jalannya becek atau bekas banjir, jadi jalan tertutupi. Di kiri kanannya ada parit besar. Bapak itu udah berumur tua, mungkin tidak stabil membawa anaknya, kemudian terjatuh ke dalam parit atau kanal yang lumayan dalam. Karena unit motornya tidak kelihatan lagi setelah tercebur ke dalam parit tadi. Alhamdulillah bapak itu tidak apa-apa, cuman kendalanya motornya tenggelam. Pihaknya menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati saat melintasi jalan yang kurang baik, apalagi kondisi yang tergenang air saat musim hujan. Tim Liputan Kompas TV, Pekanbaru, Riau.
Saudara, sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.